Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku, Shalom. Apa kabarnya pagi hari ini? Tetap bersuka cita, bersemangat dengan Tuhan, amin. Mari kita bangkit berdiri, kita satu hati, kita berdoa, akan mulai ibadah kita. Dengan ucapan syukur Tuhan, kami mengucapkan banyak terima kasih atas segala kebaikan. Terima kasih Bapa. Buat pagi yang indah ini Tuhan tuntun kami boleh hadir di tempat ini. Dan kami mau duduk diam dalam hadirat-Mu Tuhan. Membawa hati yang paling dalam dari lubuk hati kami. Membawa pujian penyembahan syukur karena Tuhan baik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami tidak bisa membalas segala kebaikan-Mu. Hanya yang kami bawa Tuhan pujian, syukur hanya kepada Engkau Tuhan. Tuhan, Kau memberkati ibadah pagi hari ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya nama Tuhan Yesus yang kami tinggikan dan agungkan. Biar Tuhan tuntun umat-Mu, jemaat-Mu dalam perjalanan. Tibakan tempat ini dengan tidak kurang satu apapun. Boleh kami berkumpul bersama, memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami siap memuji Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, umat yang percaya dan diberkati kita bersama berkata, amin. Kita beri kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa. Yesus adalah Raja. Haleluya. Sama-sama kita katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. terpujilah, Terpujilah nama-Mu Tuhan, Kau ajaib Tuhan. ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, Bahwa kerajaanmu kekal selamanya. dengan penuh sukacita katakan, Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutu dan bebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan lebih lagi katakan, hey, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Dia memerintah untuk selamanya, bahkan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Pujilah nama-Mu Tuhan, Engkau kuat dan penuh kemuliaan. kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara, Satu suara kami nyatakan, amin. kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah Tuhan, Terpujilah nama-Mu Tuhan, haleluya. ajaib dan penuh keagungan. Satu hati, Hati kami nyatakan, kami mau bersuka cita pagi hari. kerajaan-Mu Amin. tetap selamanya. Ho, ho, Oh, 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 hey, oh. sama-sama. Engkaulah Raja atas dunia, yang Hancurkan kutu dan bebaskan jiwa. Kami bersorak, umat-Mu bersuka cita pagi hari ini. Amin. Engkau Tuhan percaya dan memberi lebih lagi. Engkaulah Raja atas dunia,
yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan lebih lagi. Hei, Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya. Sekali lagi dengan iman. Engkaulah Raja. Hey, hey. Haleluya. Yang menghancurkan kutuk Dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkau yang memerintah untuk selamanya. Sorak-sorak kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa, Raja segala raja. Amin. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Tetap dalam hadirat Tuhan pagi hari. Kami membawa hati kami dengan ucapan syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Engkaulah yang kami puja, kami tinggikan dan kami agungkan. Bahkan kami sembah Allah yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Yesus kami puja, Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Kaulah yang kami sembah. kami sembah sebagai Raja, Amin. berdiri di tengah kami, Ditinggikan dan dipuji. sembah dan puji nuitatamu, sembah dan puji nuitatamu, sembah dan puji nuitatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, Sembah dan puji Dia. sembah dan puji nuitatamu, sembah dan puji nuitatamu, sembah dan puji nuitatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kita angkat pujian ini sebagai dupa yang harum di hadapan. Katakan Yesus. Yesus kami puja, Benar Tuhan. kami Engkaulah yang kami sembah puji dan kami sebagai sembah. Raja, Engkaulah Raja dalam setiap kehidupan kami. berdiri di tengah kami, Engkau layak ditinggikan. ditinggikan dan dipuji. Lebih lagi katakan dengan iman Yesus. Yesus kami puja, Kau kami sembah Tuhan. kami sembah sebagai Raja, Kau berdiri tengah kami. berdiri Terima kasih. di tengah Kau hadir setiap umat. ditinggikan dan dipuji. Mari kita sembah Dia. Sembah dan puji nuitatamu, sembah dan puji
luit tatamu. Sembah dan puji luit tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, sembah puji Dia. Engkau layak disembah, oh Tuhan. Sembah dan puji, Yes, Tuhan. Umat-Mu menyembah dan memuji pagi hari. Sembah dan puji, luit tatamu. Yesus Tuhan ada. Sembah dan puji, Sembah dan puji, yes Tuhan. Kami datang menyembah-Mu dengan segenap hati kami. Sembah dan puji, Luit tatamu. Sembah dan puji, luit tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Biar jemaat Tuhan angkat pujian, katakan sembah dan puji. Sembah dan puji Tuhan. Benar Tuhan, umat-Mu datang dengan segenap hati membawa pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Biar Tuhan Kau layakkan kami pagi hari ini. Engkau memberkati setiap hidup kami Tuhan. Lebih lagi dengan iman katakan sembah Dia. Hanya pujian yang kami bawa pagi hari ini. Hanya penyembahan kami yang kami bawa sebagai dupai harum di hadapan-Mu Tuhan. Itulah ibadah yang sejati kami bawa. Dan kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah kami. Bahkan di hidup kami pagi hari ini. Lebih lagi angkat pujian. Haleluya. Sembah Dia. Sembah dan puji. Kita percaya Tuhan melihat hati kita pagi hari. Dia melihat kita rindu datang dalam hati-Nya. Apapun persoalan kita pagi hari ini, kita percaya Tuhan campur tangan dalam hidup kita pagi hari. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, angkat pujian ini lebih lagi dengan segenap hati. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Haleluya. Luit tatamu. Sembah dan puji luit tatamu. Yesus Tuhan adalah. Lebih lagi sembah dan puji Dia. Oh, sembah dan puji, luit tatamu. Sembah dan puji Tuhan. Sembah dan puji, luit tatamu. Sembah dan puji, luit tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Lebih lagi kita angkat pujian ini dengan iman, katakan kami mau sembah Tuhan. Sembah dan puji, luit tatamu. Haleluya. Sembah dan Kau kami puji, sembah, luit oh Tuhan. tatamu. Hey. Sembah dan puji, luit tatamu. Yesus Tuhan adalah. Lebih lagi dengan iman, sembah dan puji. Sembah dan puji, luit tatamu. Kami sembah Tuhan. Sembah dan puji, luit Dengan tatamu. segenap hati kami. Sembah dan puji, luit tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan
adalah Raja. Mari jemaat Tuhan, kita mau menyembah Dia pagi hari. Haleluya. Urabaya syakarana nanabu. Haleluya. Mari kita bawa ucapan syukur kita dengan memuji menyembah. Mari kita angkat penyembahan kita pagi hari. Senangkan hati Tuhan, hampiri tahtanya, bawa setiap doa kita padanya. Oh, oh, oh. Terpujilah namamu Yesus, Engkau layak dimuliakan, Engkau layak ditinggikan. Dengan pujian kami datang menyembahmu. Oh, rasa syukur kami, terima kasih Yesus, terpujilah namamu. Terpujilah namamu Yesus, kekal selamanya dalam hidup kami. Engkau yang kami agungkan, Engkau yang kami muliakan. Haleluya. Shekera la la bayara la la ba la ba la ba la ba. Shekera la la bayara la 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 bo. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Inilah pujian yang kami bawa pagi hari. Terima kasih Tuhan. Kami mau siapkan hati kami pagi hari ini Tuhan, untuk menerima taburan firman-Mu yang menguatkan kami. Kami percaya mukjizat-Mu terjadi oleh firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat pujian ini sama-sama kita angkat. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Benar Tuhan, ku tak pernah sendiri, bahkan Kau tak tinggalkan. Kau tak tinggalkanku. Dari awal lebih lagi kita angkat pujian. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Amin. Ku tak pernah sendiri, Bahkan Kau tak pernah meninggalkan umat. Kau tak tinggalkanku. Mari kita angkat tangan, kita katakan, ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Kami percaya Tuhan, ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Oh, kami tak akan pernah menyerah Tuhan. Apapun yang kami hadapi dalam hidup kami Tuhan. Terlebih Tuhan, kami melihat di depan kami Tuhan, bangsa ini yang dilanda dengan COVID-19. Tapi kami percaya penyertaan Tuhan dalam hidup kami tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Dari awal kita angkat pujian kita sambil kita bangkit berdiri dengan perlahan. Tak sekalipun angkat pujian ini dengan iman kita, dengan kerinduan kita dalam hati, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Hingga terbukti sampai saat ini saudara dan saya tetap ada karena semua kasih. Terima kasih Bapa. Kau tak tinggalkanku. Sekali lagi, tak
sekalipun melupakan benar Tuhan, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Kau tak tinggalkanku. Oh, Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. ku percaya, Ku percaya mujizat kan nyata. ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti Haleluya. percaya. Oh, ku tak akan pernah menyerah. Amin. Sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Takkan pernah berhenti, Ku takkan berhenti percaya. Biarlah pujian ini sebagai doa kita dengan iman, katakan, ku takkan pernah menyerah, takkan pernah menyerah. Saya undang hambanya Pak Midut, kita apa ya? sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti, ku takkan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti. Sekali lagi dengan iman, haleluya. Ku tak akan pernah menyerah. Haleluya. Sampai ku lihat Kau bekerja. Oh, ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Kami takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti Haleluya. Ku takkan berhenti percaya. Ya ranambo ya nananalabo. Oh, kami percaya Tuhan, mujizat-Mu terjadi dalam hidup kami. Hidala bayaran nambo ya sanabu. Haleluya. Oh, terpujilah namamu. Sikirala bayaran lalalabo. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu, anugerah-Mu ya Bapa. Sikirala bayaran nanabu ya sanabu. Haleluya. Oh, shinana bayaran sanabu. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan bagi Kristus, Tuhan dan Raja kami, yang terus membuktikan dirinya menggembalakan kami, yang terus membuktikan dirinya mengasihi kami, yang terus membuktikan dirinya menuntun kami ke air yang tenang, ke rumput yang hijau, ke jalan yang benar. Di tengah-tengah pergumulan, Engkau hadir memberi kekuatan dan pengharapan, supaya kami orang yang percaya Tuhan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tetapi tetap di dalam kebenaran firman Allah, yang menjadi pengharapan yang kekal di dalam hidup kami.
Hamba-Mu berdiri di tengah-tengah umat-Mu, mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sucikan pikiran, hati, dan jiwaku oleh darah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Berbicaralah Bapa kepada kami. Kami siap mendengarkan Engkau. Amin. Silakan duduk Bapak. Amin. Salam. Apa kabarnya? Apa kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan hari ini kita akan renungkan bersama di dalam kitab Wahyu pasal 3. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Wahyu pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6, saya baca firman Tuhan. Kepada jemaat di Sardis, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaan aku didapati sempurna di hadapan Allah. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih. Karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Haleluya. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, terlebih melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin Bapak Ibu. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada 7 jemaat dalam kitab Wahyu ini yang diceritakan dari kebenaran firman Tuhan. Ini satu saya ambil dalam pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Berbicara salah satu kepada jemaat yang bernama jemaat di Sardis. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat di dalam peta di Alkitab, Sardis itu adalah sebuah tempat atau sebuah bukit yang ada di atas. Di daerah Timur Tengah, kalau dari Turki ukuran jaraknya kurang lebih hampir 100 kilo lebih, kurang lebih demikian. Ini daerah yang terpencil ada di atas dan sangat menarik. Menariknya saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kenapa? Karena dia sangat tinggi. Ini diperebutkan oleh orang-orang atau kubu atau bangsa-bangsa yang sedang berperang pada saat itu. Karena apa saudara yang kekasih dalam Tuhan? Saya bilang tadi menarik, kota ini atau tempat ini bisa menjadi benteng pertahanan. Dia ada di atas. Dia bisa menjadi kubu pertahanan bagi orang-orang yang memilikinya. Sekaligus tempat ini atau kota ini bisa menjadi tempat pengintaian ke segala penjuru angin untuk melihat apa? Apakah ada musuh yang datang atau tidak. Sehingga ketika ada peperangan dari antara bangsa-bangsa yang lain, daerah ini menjadi daerah yang sangat penting. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dikatakan dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca tadi, saya tidak akan bahas itu, tapi saya siapkan itu sebenarnya ada khotbah saya. Kalau kita lihat di dalam ayat 1 dikatakan,
Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah. Bapak Ibu jangan salah. Berarti pertanyaan kita, kalau begitu ada dong 7 roh Allah. Tidak seperti itu. Roh Allah ada berapa Bapak Ibu? Cuman? Halo, berapa? 2. Wah silakan. Cuman ada 1 yang namanya adalah Roh Kudus, puji Tuhan. Apa yang dikatakan dalam 7 roh Allah di sini, ini tidak berbicara ada 7 roh Allah atau 7 roh Tuhan, tidak. Tetapi kalimat 7 di sini berbicara tentang apa Bapak Ibu? Berbicara tentang kesempurnaan daripada roh firman Tuhan itu yang ada dalam Alkitab. Jadi ketujuh roh Allah ini bukan berbicara tentang oknum atau pribadi-pribadi. Tetapi ketujuh roh Allah berbicara tentang kesempurnaan daripada roh itu sendiri. Karena apa Bapak Ibu? Angka 7 dalam Alkitab itu disebut dengan angka sempurna. Bukan 8 Bapak Ibu, bukan. Saya ada khotbah itu tersendiri, hitung-hitungannya seperti apa. Sehingga angka 7 itu disebut dengan sempurna. Next kita bahas itu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 7 roh Allah adalah kesempurnaan Roh Kudus itu sendiri. Karena apa? Angka 7 adalah angka yang sempurna dalam konteks kebenaran firman Tuhan. Yang pertama. Yang kedua dikatakan 7 roh Allah berbicara tentang apa? Kesempurnaan dari Roh Kudus itu tentang fungsinya dan tanggung jawabnya sebagai pribadi penolong di dalam kehidupan umatnya. Jadi tidak diragukan Bapak Ibu. Konteks daripada apa? Pribadi Roh Kudus itu diutus sebelum Yesus naik ke surga. Dia berkata, aku akan mengutus siapa? Roh penolong. Puji Tuhan. Beda ya. Istri penolong. Kalau suami penolong atau apa? Perongroh. Beda Roh Kudus penolong dengan istri penolong. Apakah engkau menolong? Yes. Sakit susah? Yes. Bla bla bla? Yes. Cintanya mantap. 1 bulan Pak mantap. 2 bulan makin lengket. 3 bulan lengket benaran. Habis 3 bulan Bapak Ibu. Lengketnya mulai hilang dikit-dikit. Karena apa? Tidak kekal cinta itu. Tidak ada. Tidak ada. Makanya sering kita lihat dari suami atau dari istri di tempat lain berkata, coba kalau ku kenal kau 20 tahun yang lalu. Ya toh? Tidak jadi aku sama kamu. Tidak nikah aku sama kamu. Tidak mau aku sama kamu. Karena memang belum saling kenal. Dan memang tidak akan saling kenal sampai kepada kesempurnaan. Sampai mau memisahkan. Tidak akan. Itu kita manusia yang terbatas. Tetapi Tuhan dikatakan sempurna. Karena memang limitnya tidak ada. Dia tidak terbatas. Karena itu Bapak Ibu ada pergumulan persoalan. Gak usah pertama colek suami. Gak usah pertama colek istri. Gak usah pertama colek pendeta. Tidak usah telepon. Tetapi colek dan telepon pertama siapa? Roh Kudus yang sempurna. Yang siap menolong kehidupan. Saya pernah katakan apa? Suami terbatas. Kupingnya tutup sama kita. Istri terbatas. Kupingnya tutup sama kita. Apalagi anak-anak sangat terbatas. Suruh makan aja susah. Apalagi ku berdoa. Betul, betul. Diingatkan kita pada pagi hari ini. Sifat dan fungsi Roh Kudus sebagai pribadi di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sempurna di mata Tuhan. Ini menjadi kebanggaan. Ini menjadi sukacita kita. Bahwa pribadi ini adalah pribadi yang begitu mulia dan agung. Mau kita lihat Bapak Ibu. Kesempurnaan dari pribadi ini. Coba kita lihat.
Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai 4. Coba lihat Bapak Ibu. Kitab Yesaya pasal yang ke-11. Ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat. Saya baca firman Tuhan. Ini kesempurnaan. Sangat luar biasa Bapak Ibu. Yesaya pasal 11 ayat pertama sampai 4 dikatakan demikian. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Ayat 2 lihat Bapak Ibu. Roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat, pengenalan dan pengertian. Roh nasihat dan keperkasaan. Roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya kesenangannya. Beda dengan kita Bapak Ibu. Ya kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja. Atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan. Dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan mengajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat. Dan dengan napas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Bapak Ibu lihat kesukaan daripada Roh Kudus itu apa? Keinginan daripada Roh Kudus itu apa? Beda Bapak Ibu dalam diri manusia. Di tengah-tengah zaman sekarang bedakan dua hal Bapak Ibu. Kita mencari kebaikan atau kita mencari kesenangan. Dua hal ini Bapak Ibu lihat. Ada di sini kebaikan, ada di sini kesenangan. Kebaikan Bapak Ibu arahnya kemana? Arahnya ini kemana? Untuk memuliakan Tuhan. Sementara kesenangan Bapak Ibu datangnya dan arahnya kemana? Datangnya dari kedagingan dan arahnya atau akhirnya juga untuk memuaskan kedagingan. Karena itu apa? Kita mau berjalan di mana? Dalam kebaikan dan kebenaran atau dalam kesenangan. Ini Bapak. Supaya apa? Ketika kita menghadapi pergumulan sampai sekarang. Karena pandemi ini, situasi yang sulit ini. Maka kita boleh berjalan karena keinginan atau karena kebenaran. Haleluya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya lanjutkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berbicara kepada jemaat di Sardis. Apa dikatakan? Hai gereja Sardis. Oh luar biasa. Ini panggilan yang sangat luar biasa Bapak. Pernah Bapak Ibu memanggil seperti ini? Ini apa? Kalau panggilannya seperti itu. Coba Bapak Ibu. Ada orang yang panggil. Hei! Ada orang nggak situ? Coba. Gimana itu panggilannya? Ayo Bapak nilai dulu ya. Nilai. Hei! Wah itu nggak sopan Bapak Ibu. Langsung keluar dari pintu dari rumah. Emangnya kau siapa? Ada apa? Wah, nantang dong marah. Karena apa? Karena panggilannya. Bukan hanya intonasinya. Tetapi nilai dari panggilan itu. Seolah-olah tidak memberikan apa? Karakteristik yang baik untuk orang yang mendengarnya. Tetapi firman Tuhan berkata. Hai jemaat Sardis. Oh luar biasa. Hampir sama dengan di Taman Eden. Hai Adam dan Hawa. Wah itu apa? Bapak berbicara kepada anak-anaknya. Amin. Amin. Siapa di sini yang punya bapak? Hai, ada anak muda di sini? Punya bapak enggak? Punya. Yang tidak ngaku berarti kamu bapaknya dan mamanya dari mana? Bingung saya ini. Punya bapak? Punya? Mana bapaknya? Enggak kenal bapaknya. Oh, bagus. Puji Tuhan ya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hai gereja Sardis. Dikatakan. Secara badani engkau hadir di gereja. Baik-baik Bapak Ibu. Secara badani engkau hadir di gereja. Secara aktivitas kegiatanmu di gereja begitu luar biasa. Karena itu pemain musik sorry. Itu saya hari ini saya mau koreksi. Mungkin kita udah main musik. Bla bla bla. Mungkin sudah MC. Saya mungkin sudah khotbah berapi-api. Dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan memberi koreksi. Hai jemaat Sardis. Ini yang sudah main musik aja, yang sudah melayani aja, yang sudah aktif aja dikoreksi Tuhan. Apalagi yang tidak aktif. Apalagi yang tidak sungguh-sungguh. Yang tidak memberi hatinya. Yang tidak setia. Yang memiliki 1000 macam alasan.
Kira-kira koreksinya gimana? Double. Apa dikatakan dari kebenaran firman Tuhan? Ini membuat saya menjadi apa? Bertanya-tanya tentang diriku. Membuat saya bertanya tentang hidupku. Membuat saya bertanya tentang apakah nanti saya akan dibukakan Tuhan pintu surga. Coba Bapak Ibu. Susah masuk surga itu. Susah Pak. Kenapa susah? Orang ganteng, berbahagialah kau jadi kurus. Karena gampang masuk surga. Loh, ketawa yang di depan. Yang di belakang bingung. Ini pendeta ngajar sesatin. Enggak. Lagu sekolah minggu, guru sekolah minggu siapa di sini? Ayo. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api neraka, jiwamu mati. Tapi yang sempit, jiwa berglori. Loh, pintunya sempit. Berarti kalau gemuk, susah masuk surga. Yang kurus, gampang, puji Tuhan. Amin. Pak Petrus susah masuk surga itu nanti. Mana beliau? Gemuk. Apalagi Pak Ipan, ya toh? Udah gemuk kiri kanan, depan gemuk lagi. Malaikatnya bingung lihat dia nanti. Maksud saya supaya olahraga besok, kan begitu toh? Puji Tuhan. Yang ketahui ini semua hampir yang kurus. Karena apa? Merasa masuk surga. Padahal belum tentu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hai gereja Sardis dikatakan. Betul engkau secara kegiatan begitu aktif. Memuji aku, main musik. Melakukan ini dan ono. Berkhotbah kemana kemari. Yes. Tetapi secara de facto. Dari penilaianku. Rohanimu ambruk. Ibu dia. Rohanimu ambruk. Boleh saya secara daging Bapak Ibu berapi-api khotbah? Yes. Tetapi secara kerohanian, saya bisa gagal di hadapan Tuhan. Itu yang dikoreksi oleh Tuhan. Kepada jemaat di Sardis, dikatakan secara de facto, rohanimu di mata Allah mati adanya. Padahal Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat ini adalah jemaat didikan dari seorang yang pintar. Siapa yang menginjili di Sardis Bapak Ibu? Rasul Paulus. Rasul Paulus menginjili di Sardis. Dia yang berkuasa. Dia pintar. Dia tangan kanan dari Gamaliel dikatakan. Dia tidak orang sembarangan. Dan setiap orang yang mendengar dari dia. Sungguh terperangah dan terpengaruh. Tetapi dikatakan oleh Tuhan. Orang-orang yang hebat. Dikatakan dari kebenaran firman Tuhan ini. Yang mendapat pendidikan ini. Orang-orang Sardis ini. Karena didikan Paulus ini dikatakan. Sangat luar biasa Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan. Seharusnya mereka menjadi jemaat yang setia kepada Tuhan. Seharusnya mereka menjadi jemaat yang memiliki cinta kasih. Seharusnya mereka menjadi jemaat yang siap berkorban. Di mana nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Bukan jemaat yang apa Bapak Ibu? Yang hanya menuntut dan menuntut Tuhan. Tangan Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu Robert. Mana kita lebih banyak Bapak Ibu? Menuntut Tuhan atau menuntut diri untuk Tuhan? Ayo. Mana lebih banyak? Kita di rumah menuntut diri untuk istri, menuntut diri untuk anak, atau kita meminta istri kita tuntut untuk berbuat kepada kita. Itu namanya bukan cinta kasih. Cinta kasih yang benar adalah memaksa diri, bukan terpaksa. Memaksa diri, berbuat sesuatu yang terbaik bagi orang yang memerlukan. Siapa orang yang memerlukannya? Suami. Siapa orang yang memerlukannya? Anak-anak. Siapa orang yang memerlukannya? Orang tua kita. Papa mama kita. Tidak harus disuruh para remaja. Tidak harus disuruh anaknya. Dia sudah bangun. Tidak harus disuruh. Dia sudah lipat tempat tidur. Dia sudah lipat selimut. Tidak harus disuruh. Piring di dapur semuanya sudah bersih. Amin. Gak ada yang jawab. Haleluya. Haleluya. Berarti makin repot kita ini. Saya tidak pernah begitu. Sampai detik ini Bapak Ibu. Saya seperti itu. Saya tidak pernah suruh anak saya cuci piring sampai detik itu. Tidak pernah. Kalau ada saya cuci. Padahal saya bapaknya.
Berhak saya perintah, berhak. Tapi saya tidak perintah. Kenapa? Karena saya mencintai anak saya. Saya memaksa diri saya untuk menghargai mereka dengan mencuci piringnya. Haleluya. Anak muda, jika engkau ayahmu cinta, kau cinta ayahmu, kau sayang ayahmu, dia tidak usah teriak. Kau sudah harus berdoa. Kau sudah harus makan. Kau sudah harus pulang sekolah tepat waktu. Amin. 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 Amin apa? Amin ibu-ibu. Suami pulang dari kantor sudah ada di rumah. Amin. Atau main telepon-telepon. Sudah pernah khotbah 3 tahun yang lalu kan apa kebanjangan handphone itu Pak? HP. Holland Pergabuson. Ya kan? Orang punya handphone hanya kebohongan yang muncul. Di mana kau? Yohanes. Ini Yohanes ini. Lagi di sekolah Bapak. Padahal di mall. Bohong. Di mana kau Maria? Lagi belajar Pak sama teman. Padahal di mall sama pacarnya. Mam udah di mana kau Mam? Ini Pak udah di dekat rumah. Padahal di mana? Di Cilegon masih jauh sama teman-teman. Suami sudah dekat. Hanya kebohongan. Padahal kita berkata, saya anak Tuhan. Saya dididik, saya sudah lama, saya sudah dibaptis, saya sudah melayani. Seharusnya orang yang mengklaim diri seperti ini adalah orang-orang yang memunculkan kesetiaan, yang memunculkan cinta kasih, yang memunculkan pengorbanan kepada siapa? Kepada Tuhan dan kepada gerejanya. Karena Bapak Ibu, di tempat inilah Bapak Ibu mendapat berkat-berkat rohani dari pemberitaan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ini firman Tuhan. Tetapi ironisnya dikatakan, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sangat paradoks dengan munculnya seorang miskin di daerah Sardis itu. Paradoks sekali. Berbeda sekali. Orang-orang yang intelektual ini, yang menerima firman Tuhan ini, dengan seorang yang tidak menerima firman Tuhan. Saya baca Bapak Ibu, saya ceritakan. Dikatakan apa? Muncul seorang miskin. Tidak pernah sekolah. Dia memiliki status budak. Dia budak Bapak Ibu. Tetapi semua negara Bapak Ibu yang mengenal dan mengetahuinya mengagumi, menghormati dan takjub kepadanya. Bapak Ibu catat, tidak pernah mendapat pendidikan. Dia seorang budak yang memiliki status rendah. Tetapi dikatakan setiap negara dan bangsa yang mengenal dia kok bisa kagum. Kita lanjut ceritanya Bapak Ibu. Supaya apa? Di tengah-tengah pergumulan ini, anak-anak Tuhan dan jemaat Tuhan di tempat ini boleh tetap unggul mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Saya lanjut ceritanya. Siapakah nama orang itu? Nanti Bapak Ibu catat dalam, cari di sejarahnya. Ada. Namanya adalah Aisok. Aisok. S-O-K. Namanya adalah Aisok. Aisok tidak pernah mendapat pendidikan. Tetapi Bapak Ibu catat. Bisa mendidik orang lain. Hebat. Aisok tidak pernah mendapat pendidikan. Tetapi bisa mendidik orang lain. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan. Ada banyak orang yang mendapat pendidikan hebat. Ada S1. Ada S2. Saya pernah kumpul sama S1, S2 Pak. Dia STTIK. Ada profesor doktor juga. Seleting saya. Udah ambil S1 ya? Udah. Boleh nggak saya ambil S2? Oh boleh. Terus saya mau ambil S3. Tangan saya dipukul. Hah, cukup. Maksudmu apa? S1, S2 aja belum dibayar. Kamu mau S3. Maksudnya es krim. Jadi saya ambil itu 3. Dia pelit sekali sama saya. Itu maksud saya saudara kekasih dalam Tuhan. S1 bolehlah. S2 bolehlah. Saya mau ambil S3 aja. Oh dia pukul tangan saya. Aduh silakan dulu. Cukup. Ini 1, 2 aja kita enggak bayar. Apalagi yang 3. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Ada banyak orang sebaliknya mendapat pendidikan yang hebat. Ke dalam negeri, ke luar negeri, keluar angkasa dan lain sebagainya.
Tetapi ironisnya Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa yang terjadi? Tidak bisa mendidik dirinya sendiri. Tidak bisa mendidik dirinya sendiri. Apalagi mendidik orang lain. Bagaimana mungkin engkau bisa mendidik orang lain. Sementara dirimu sendiri tidak bisa engkau didik. Jangan harap. Yesus menantang kita umat Tuhan pada siang hari ini. Supaya kita tidak hanya berbangga saya anak Tuhan. Saya sudah lama menjadi orang Kristen. Tidak. Tetapi apa? Ada bukti dari itu. Yang kita munculkan. Di tengah-tengah kesulitan ini. Bahwa kita anak-anak Tuhan. Yang tidak hanya menerima berkat Tuhan. Tetapi juga anak-anak Tuhan. Yang tough di dalam iman. Sekalipun saat ini saya ada dalam lembah kekelaman. Saya tetap berpengharapan. Dan percaya akan firman Tuhan. Sudah kita terima berkat itu? Belum. Sudah ada? Belum. Tetapi tetap percaya. Siapa yang lakukan itu Bapak Ibu? Abraham. Itu khotbah pendeta kemarin. Abraham. Udah lihat belum seperti bintang? Tidak lihat. Sudah ada belum anak? Tidak ada. Tetapi apa? Hatinya tetap mantap. Walaupun dijanjikan malaikat, istrinya tertawa di belakang bikin kopi. Tetapi Abraham diam. Memantapkan hati. Berharap bahwa betul perkataan firman Tuhan itu. Ya dan amin. Haleluya. Itu dahsyat luar biasa. Dikatakan saudara yang kekasih dalam Tuhan. Itu sangat luar biasa. Karena itu saya mau tantang jemaat Tuhan. Dan saudara-saudara sekalian. Jika hari ini engkau diberi Tuhan kesehatan. Jika hari ini engkau diberi Tuhan kepintaran. Jika hari ini engkau diberi Tuhan kesempatan menjadi anak muda. Menjadi suami, menjadi istri, menjadi pelayan. Jika hari ini engkau kaya, pintar, kuat, gagah perkasa. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu berarti kesempatan telah diberikan Tuhan kepadamu. Untuk apa? Berguna bagi gerejanya. Bagi banyak orang yang menanti kehadiranmu. Puji Tuhan. Saya di rumah Bapak Ibu. Suka kumpulin aqua itu Pak. Botol aqua. Saya kumpulin, saya cuci Pak. Saya cuci, baru saya gunting itu apa merek-mereknya supaya tidak dimanipulasi. Saya potong kadang begitu ya. Potong ku gunting begitu supaya odol juga. Ku satuin semua. Ku taruh di plastik besar. Ku kasih itu maaf sama saudara-saudara pemulung. Bapak Ibu tahu, sudah bertahun-tahun ini. Kalau lewat mereka, pasti sapa saya. Pak, apa kabar? Luar biasa saudara. Gara-gara aqua botol terjadi persaudaraan dengan orang yang tidak seiman atau percaya kepada kita. Haleluya. Itu karakter anak Tuhan. Sampai sekarang. Pak, cuma ngomong gitu. Apa kabar Pak? Ada botol kah? Wah ada nah. Ini, waduh. Saya kata, cuma sedikit dia tidak. Wah terima kasih Bapak. Tuhan Yesus memberkati. Dua saya berikan kepadanya. Apa susahnya Bapak Ibu kita kumpul itu? Kita tidak menebar apa kotoran. Kita tidak menebar ini. Ikut membuat kebersihan. Orang lain disenangkan. Kita bahagia. Tidak ada 2 menit. Tidak ada 1 menit. Tapi kesadaran itu perlu ada dalam diri kita. Di mana itu kita mulai? Mulai dari diri sendiri. Karena itu anak muda. Sudah SMP, SMA. Jangan suruh mama dan papa cuci bajumu. Amin. Orang ganteng. Amin. 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 Yang tidak berani lihat saya tobat kau hari ini. Karena apa? Saya mulai SD kelas 3 sudah nyuci baju sendiri, sepatu sendiri. Sampai detik ini saya nyuci. Tadi pagi saya baru nyuci Bapak Ibu di rumah. Semua saya cuci. Baju anak, baju istri. Oh iya saya cuci. Puji Tuhan. Amin. Apa maksudmu amin? Saya mau nyuci bajumu. Oh jangan begitu loh. Oh ini repot ini ya si Nona ini ya. Lapor sama bapaknya keluar ada ini. Ya, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini sangat penting dalam kehidupan kita.
Jika tidak dikatakan, maka hidup kita ini adalah bagaikan garam yang sudah menjadi tawar. Jangan sampai itu terjadi Bapak Ibu. Jangan sampai. Kalau sudah menjadi tawar, itu akan dibuang dan diinjak-injak orang. Terus di mana cahaya kemudian Kristus lagi? Di mana kekristenan lagi? Di mana Kristus yang kita agungkan itu lagi? Di mana? Di salib yang kita pakai? Enggak. Di Alkitab yang kita bawa? Enggak. Di mananya? Di dalam perbuatan-perbuatan kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Mulai sekarang coba sapa suami. Pagi-pagi, pagi Pak. Kan udah jarang sekarang sapa toh. Karena apa? Covid kan? Covid. Nanti wah tutup semuanya. Sapa kembali. Pagi nak, pagi. Wah luar biasa. Puji Tuhan. Saya lanjut. Dikatakan di sini Bapak Ibu yang kekasih, dia dibuang dan diinjak orang alias tidak berguna. Suatu saat, ini Aisok lah. Saya percepat Pak ya, ada waktu sedikit. Suatu saat Aisok disuruh tuannya, dia kan budak tadi. Disuruh tuannya untuk beli apa? Makanan. Untuk tamu tuannya yang akan datang. Aisok pergi kemana? Ke pasar. Waktu pulang Bapak Ibu tahu nggak apa yang dibawa? Dia bawa daging, semuanya lidah. Wah, tuannya tanya, Aisok, ini kenapa you beli? Emang tidak ada daging yang lain? Aisok jawab Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia berkata begini, Tuhan yang mulia, saya mau kata kepada Anda, oleh lidah pendeta, para guru, ayah, ibu bisa mendidik anak-anaknya memiliki martabat. Tuannya terdiam dan merasa senang. Puji Tuhan. Beberapa waktu kemudian tuannya suruh Aisok beli apa? Beli daging karena ada tamu yang akan datang. Waktu itu dia pergi ke pasar. Senang. Dia budak. Dia bawa. Waktu dibawa Bapak Ibu, ditaruh di dapur. Tuannya lihat, Aisok sudah ada Tuan. Mana dagingnya? Ini, wah kaget itu Tuan. Loh, kok bisa? Ini lagi Aisok. Aisok yang tidak terpelajar. Aisok yang menjadi budak. Berkata Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan. Ini pernyataannya. Begini, sangat luar biasa. Oleh lidahlah Tuanku, segala kebencian, segala kebohongan, segala pertengkaran, perceraian muncul dalam hidup manusia. Saudara, lidah tidak bertulang. Aisok sangat brilian jawabannya kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu apa? Berhati-hati. Amin. Amin. Anak-anak Tuhan, kita harus berhati-hati. Di tengah-tengah kesulitan ini, jangan gampang menghakimi. Di tengah-tengah kesulitan ini, jangan gampang menuduh. Jangan. Bahkan orang yang sudah dikasih Pak. Pak, ini Pak tadi ini, udah dikasih. Dia bilang gini, oh cuman gini, cilaka. Udah dikasih dibilang cuman gini. Itu baru saya tahu kemarin. Ku kirim ke daerah Cisauk. Begitu ya. Ada yang kasih Pak. Itu beras 5 kilo baru Indomie bla 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 bla. Pokoknya cukuplah 3 hari begitu. Baru dibalas lewat WhatsApp. Wah udah ku terima beras 50 kilo. Waduh cilaka 12. Wah ini udah ku dikasih Bapak Ibu. Tapi dibilang 50 kilo. Aduh, aku sudah ambil. Baru aku kirim pakai Gojek Pak. Bayarin lagi. Dia tinggal terima Bapak Ibu. Tapi dia apa? Dia tidak bisa puas hati. Makanya saya bilang tadi. Orang-orang yang demikian berjalan dalam apa? Bukan berjalan dalam kebenaran, dalam kebaikan. Tetapi berjalan dalam apa? Dalam keinginan tadi. Anak-anak Tuhan di sini tidak seperti itu. Amin. Halo, amin. Angkat tangannya, amin. Dan tidak angkat tangan berarti kegemukan. Masuk surga susah. Hati-hati ya. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan Aisok
oleh lidah segala kebencian, kebohongan, pertengkaran, perceraian muncul dalam kehidupan manusia. Saudara yang kekasih, sangat luar biasa dari kebenaran firman Tuhan ini. Karena itu, saya mengajak kita, setiap yang kita lakukan, setiap yang kita pikirkan, setiap yang kita ingat saudara yang kekasih dalam Tuhan, hendaknya itu kita kerjakan. Seperti perkataan firman Tuhan. Seperti aku melakukannya untuk Kristus. Memberi yang terbaik. Selagi engkau sehat anak muda, belajar sungguh-sungguh. Amin. Urut bapa mama. Masak air. Masak air. Supaya hangat mandinya waktu malam. Itu anak yang berbakti. Kita diberi jiwa kekekalan. Kita diberi jiwa kebanggaan. Yang melekat seumur hidup saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang ada dalam diri kita. Untuk kita tidak bermain-main dengan diri kita. Bermain-main dengan kehidupan kita. Sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus. Yang sudah dimerdekakan. Yang sudah diangkat menjadi anak-anak tebusan Allah. Dikatakan untuk sepeta, segambar dengan Kristus. Harus ada perbedaan. Sekalipun saya tinggal di dunia, bukan berarti saya sama dengan dunia. Amin. Orang punya handphone harga 15 juta. Handphonemu berapa? Harga 15.000. Puji Tuhan. Merek Somai kan 15.000 satu mangkok. Saya handphonenya 15.000. Tetapi jangkauannya sampai ke Singapura. Sampai ke luar negeri. Daripada 15 juta, jangkauannya cuma sampai Ciledug. Mana yang lebih hebat Bapak? Pikir baik-baik, ini yang kedua saya bicara. Saudara, oleh sebab itu, pada siang hari ini dikatakan, orang-orang yang menerima, yang sudah menjadi anak-anak Allah, yang sepeta dengan gambar dan karakter Kristus itu, seharusnya dikatakan sejiwa, sepikiran, selaras, seirama, dikatakan dengan apa? Kehendak dan keinginan Kristus. Makanya aku sangat bersyukur mengenal Raja Daud. Nanti Bapak Ibu ini PR. Ada kalimat yang sangat menarik dari Daud. Berkata kepada Tuhan. Mereka dialog. Tuhan, Engkau telah mengenal aku. Tuhan udah mengenal dia. Baru dikatakan Daud. Tetapi aku mau Tuhan. Engkau lebih mengenal aku. Karena itu Tuhan, untuk mengenal aku, tolonglah selidiki aku. Coba Bapak Ibu. Kalimat berani enggak berkata, tolonglah selidiki aku. Maksudnya apa Bapak Ibu? Bukan Tuhan tidak kenal Daud. Bukan. Tetapi Daud mau melihat siapa dirinya di hadapan Tuhan. Daud mau mengenal dirinya siapa di hadapan Tuhan. Bukan Tuhan yang mau mengenal dia. Bukan. Tetapi Daud mau berkata kepada Tuhan. Tuhan, selidiki aku Tuhan. Ingatkan aku Tuhan. Ajari aku Tuhan. Supaya aku makin mengenal Engkau. Makin dalam sepeta dengan gambarmu. Haleluya. Di tengah-tengah pergumulan kesulitan ini Bapak Ibu. Kita tidak hanya menuntut berkat Tuhan. Tapi Tuhan berpesan. Tuhan berpesan. Untuk menuntut diri kita. Makin mengenal diri kita di hadapan Tuhan. Amin. Makin mengenal, makin sadar. Apa yang sudah kita lakukan di hadapan Tuhan. Apa yang sudah kita perbuat ke gereja Tuhan. Apa yang sudah kita perbuat dalam pekerjaan Tuhan. Dikatakan, untuk itu maka diperlukan saudara kekasih dalam Tuhan. Apa itu? Semangat juang. Kerja keras. Dan juga pengorbanan. Tidak cukup hanya berdoa Bapak Ibu. Tidak cukup hanya beriman. Tidak cukup hanya melayani bela-bela. Tidak cukup. Karena Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan. Ingat. Iman tanpa perbuatan. Saya tanya dia, kau kuliah kemana? Ikut Tuhan aja. Salah. Kalau hanya ikut Tuhan, bagaimana kau tahu ikut Tuhan?
Iman tanpa perbuatan, mati ada. Iman tanpa belajar, iman tanpa kerja keras, iman tanpa pengorbanan. Bahkan ketika kita memberi nyawa tanpa kasih, Tuhan berkata, tidak ada pun. Bapak Ibu, yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti firman Tuhan katakan dalam ayat yang keempat. Tetapi kepada beberapa orang di antaramu yang berjuang sungguh-sungguh, berjuang memelihara kesucian, berjuang memelihara iman di hadapan Allah. Lihat dikatakan, Allah akan mengaruniakan kepadanya masuk dalam barisan anak domba Allah. Dan Tuhan akan pelihara hidupnya sampai selama-lamanya. Haleluya. Luar biasa. Itu penghargaan Tuhan. Aku senang dengan kalimat ini. Orang yang berjuang, orang yang bekerja keras, memelihara kesucian, iman, dan kesetiaannya di hadapan Tuhan. Allah jamin, Allah akan mengaruniakan. Masuk dalam barisan anak domba Allah. Dan hidupnya dipelihara selama-lamanya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya tutup khotbah saya dengan sebuah cerita. Pernah menikah, Pak? Bapak Ibu pernah menikah ya? Saya menikah di kampung dengan istri saya nggak pakai baju yang rewer-rewer itu, Bu. Yang putih itu loh, apa namanya itu? Yang panjang itu. Saya pernah lihat orang menikah di televisi. Kalau di luar negeri kan, itu menikah orang, itu mempelai wanitanya dipegang oleh ya keluarganya kalau nggak ada bapaknya, begitu ya. Di pinggir jalan. Saya tidak tahu karena apa, tapi dia di pinggir jalan. Itu apanya, bajunya putih, udah bagus dari salon, ditaruh di depan gereja, ini gereja yang sana, tapi dia di pinggir itu. Dia nunggu. Waktu dia nunggu Bapak Ibu, dia lihat kiri kanan, muka, belakang, pokoknya dia lihat. Pernah lihat lalat Bapak Ibu kepalanya mutar begitu? Pernah? Bisa mutarkan begitu toh? Belum pernah tangkap lalat dia, habis orang kota sih kalian semuanya. Saya orang desa, jadi aku belajar itu Bapak Ibu. Seperti semut, itu punya antena toh, kelihatan itu apa? Sebagai kompas, padahal bukan. Coba lihat itu semut, kelihatan kompas. Enggak, dia bingung kemana-kemana jalannya, enggak jelas itu. Itu bukan kompas Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan. Itu mutar dia. Saya perhatikan di televisi, ini kenapa ya? Ada mobil Bapak Ibu lewat, dia tangannya, maksudnya apa? Gini-gini, pelan. Saya mikir kenapa dia bikin pelan-pelan ya? Saya bingung. Orang juga lewat Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, bawa es krim. Jauh. Saya mikir Bapak Ibu, apa maksud mempelai ini? Sampai selesai tiba itu keluarganya, rombongan begitu toh, datang, baru dibawa. Waktu dibawa Bapak Ibu, tadinya kan itu renda-rendanya begitu di tanah, langsung dikipas-kipas begini. Pokoknya dibersihin, mana tahu ada apa, pasir, debu, atau dibersihkan. Sambil dia jalan, Bapak Ibu yang kekasih, mau ke altar, sampai mau ke altar di pintu gereja, bunyi itu lagu. Kenapa kau ketawa nah? Mau nikah? Wah celaka ini. Baru kecil ini pikirannya ini, udah piktor ini. Aku dulu nikah enggak begitu, langsung aja cepat. Ayolah jalan kita cepat aja. Nah, begitu ya, di kampung ya. Oke, baru saya mati. Waktu sampai mau di altar itu Bapak Ibu, baru dilepas pelan-pelan. Dilepas. Panjang sekali. Baru saya mikir, kenapa seperti itu? Oh, saya tangkap artinya. Seorang mempelai, sampai tiba dengan mempelai laki-lakinya Bapak Ibu. Dia selalu menjaga apa? Menjaga bajunya supaya tidak kotor. Dia menjaga dari segala kotoran. Yang penting saya bersih, saya cantik, saya happy. Sampai tiba saatnya
saya bersama mempelaiku. Bapak Ibu dan saya hari ini mempelai Kristus. Amin. Amin. Siapa mempelai lelaki kita? Yesus yang akan datang kedua kali. Sebelum sampai ke sana, mari kita pelihara diri kita. Hidup berkenan, kudus, setia, taat, mempermuliakan Tuhan selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati firman-Nya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus. Bapak Ibu, kita angkat pujian ini ya. Saya suka lagu ini dari dia. Yes. Ya. Kita angkat pujian ini Bapak Ibu. Sebagai bentuk dan wujud cinta kasih kita kepada Tuhan. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus. Engkau Yesus. Semua kita nyanyi. Dengan Benarkah Bapak Ibu sungguh-sungguh segenap mengasihi Tuhan? hatiku, Sebagai mempelai wanita, aku mengasihi Tuhan mengajar dan mengajak kita Engkau untuk tetap setia Yesus. di dalam iman. Dengan Tetap setia segenap dalam pengorbanan. jiwaku, Tetap setia. ku renungkan Firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Engkau tahu, Dia Tuhan tujuan hidupku. Tujuan hidup Benarkah Bapak Ibu tujuan hidupmu? Memuliakan Tuhan. menyenangkan Hatimu. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Amin. Tuhan, aku mengasihi. Inilah Bapa, Engkau kami anak-anak-Mu. dengan Inilah Tuhan, segenap isi hati kami hatiku, yang mau mengasihi Tuhan, ku mengasihi yang mau mencintai Tuhan, yang mau berkorban, mengabdi kepada Tuhan. dengan Sebagai mempelai wanita. segenap jiwaku, Haleluya. ku renungkan firman-Mu siang dan siang dan malam. ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu Tuhan. Oh, Engkau tahu Tuhan. Tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sudah berapa lama Bapak Ibu menjadi mempelai wanita Tuhan? Benarkah tujuan dari hidup kita hanya untuk menyenangkan hatinya? Pelihara kesetiaan. Pelihara imanmu. Pelihara cinta kasih-Mu. Dan relalah engkau berkorban. Seperti Kristus telah berkorban lebih dahulu kepadamu. Materaikan firman-Mu Tuhan. Yang terbatas dari hamba-Mu yang bodoh ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup. Kami mengucap syukur dan memuji Engkau. Haleluya. Amin. Amin. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Sekali lagi dengan iman katakan, ku renungkan firman-Mu siang
dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Menyenangkan hatimu, menyenangkan hatimu, menyenangkan hatimu. Mari sidang jemaat yang kasih Tuhan, kita mau akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita terima berkat Tuhan. Bapa, kami sungguh bersyukur, berterima kasih untuk firman-Mu metaikan dalam roh hati kami. Bahkan kalungkan di leher kami. Agar sungguh kami boleh merenungkannya, kami boleh menyimaknya, bahkan kami boleh melakukannya. Terima kasih Bapak. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Miduk Tapean. Berkati keluarganya, istri anak-anaknya. Berkati kesehatannya, berkati pelayanannya Tuhan. Biar apapun yang dikerjakan, diusahakannya, Tuhan buat berhasil. Ya, dalam kehidupannya hanya nama Yesus yang dimuliakan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat umat-Mu satu persatu Tuhan. Tuhan memberkati kesehatan jasmani, jiwani, rohani daripada umat-Mu. Dengan kesehatan yang baik, yang sempurna yang datang daripada Tuhan. Tuhan memberkati rumah tangga demi rumah tangga, hubungan suami, istri, ayah, ibu, anak, menantu, mertua, oma, opa, cucu, buyut. Dengan kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera, dan keharmonisan. Kami terus juga berdoa untuk anak cucu buyut daripada umat-Mu jemaat yang sekolah, yang studi. Baik yang ada di Jakarta, di luar Jakarta, di luar pulau, bahkan yang di luar negeri. Urapi Tuhan dengan hikmat, kepandaian daripada Tuhan. Karena kami percaya anak cucu buyut daripada umat-Mu jemaat-Mu 10 kali lipat berhikmat dan juga pandai. Kami terus berdoa, usaha, pekerjaan, mata pencarian, karier, toko, restoran, pabrik, peternakan, perkebunan, perindustrian, apapun yang diusahakan daripada umat-Mu jemaat, kami terus berdoa. Tuhan buat berhasil dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Yang mengadakan perjalanan, entah itu perjalanan bisnisnya Tuhan, perjalanan pelayanannya yang harus menggunakan kendaraan darat, laut maupun udara. Tuhan, hamba-Mu berdoa biar malaikat Tuhan terus mengawalinya, menjagainya. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami yang kami cintai ini Tuhan. Khususnya Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden Haji Ma'ruf Amin, dan seluruh jajaran menteri kabinet yang ada Tuhan. Seluruh para pejabat lembaga tinggi negara, dari pusat hingga ke daerah, Panglima TNI, Kapolri, Tuhan terus memberkati, berikan hikmat, roh yang takut yang datang daripada Tuhan, sehingga roda pemerintahan Indonesia dijalankan dengan hikmat, roh yang takut. Dan kami percaya kami akan menuju Indonesia jaya, Indonesia menang. Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan seluruh umat-Mu jemaat-Mu ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Seluruh bangsa Indonesia yang kami cintai ke dalam tangan Tuhan.
Terima kasih Bapak. Pertemukan kami minggu esok Tuhan. Bahkan kami siap menerima kesaksian yang datang daripada Tuhan dalam kehidupan kami. Dengan nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Dan kami siap menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Kita terima berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dan bawalah berkat yang datang daripada Allah Bapa. Kasih daripada Yesus Kristus Tuhan. Persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus. Bahkan kuasa darah Yesus membungkus saudara sekalian mulai siang hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang untuk yang kedua kali. Yang percaya diberkati Tuhan, mari kita sama-sama katakan Amin. selamat siang, Tuhan memberkati. Kita jumpa minggu esok dengan jam yang sama. Puji Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kita tidak mengedarkan kantong kolektor, tapi di belakang ada peti persembahan, saudara bisa masukkan, ataupun di belakang ada QR dari rekening daripada gereja ini, saudara, atas nama saya, saudara kasih Tuhan, saudara bisa memberikan persembahan. Tuhan memberkati. Ibadah telah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, ketemu minggu depan. God bless you.